Nah, baik. Jadi wala ta'jal ilaiha hatta taqdiya hajataka wa in uqimatis shalah famshi ilaiha bisakinah. Jadi jangan tergesa-gesa, ya, jangan tergesa-gesa untuk mendatangi sholat berjamaah. Ya, biar tidak tergesa-gesa berarti kita lebih, ya, lebih awal untuk datang ke masjid. Ya, biar kita lebih tenang, ya. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita Allahu Akbar mulai takbir itu, ya, itu jantung kita dak tik duk gitu ya, atau hati kita nggak tenang, pikiran kita nggak tenang, atau kita merasa ada sesuatu yang kelupaan gitu. Seringkali kan kadang-kadang ketika udah mulai takbir, oh ternyata misalnya, ya, eh, kompor yang belum dimatiin dan lain-lainnya. Jadi ini teman-teman yang berbahagia, ya. Jadi apabila telah dikumandangkan iqamah, ya, apabila iqamah telah dikumandangkan maka datangilah dengan tenang. Jadi kita harus tenang mendatanginya itu. Ya, hati kita tenang, pikiran kita tenang. Jadi ketika kita memulai takbirnya, memulai salatnya itu kita bisa melakukannya dengan penuh khusyuk, ya. Khusyuk itu. Jadi tenang. Jadi khusyuk itu salah satunya adalah ciri-cirinya as-sakinah, tenang tadi. Jadi tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah salat. Kemudian wal ya ummakum ahadukum walakum ayu ammakumul a'ma awil maula, ya, wal yakumil ma'mumul wahidu yaminal imami wal isnani fasa'idan khalfahu wal tusawwu sufufakum wa tarassu wal yahussal imamu al-ma'mumina 'alaihima wa atimus saffa al-awwal thumma alladhi yalih. Kemudian di sini juga dijelaskan, ya, dan hendaklah salah seorang dari kamu menjadi imam. Nah, ini. Jadi ketika ada seseorang yang ingin melakukan sholat berjamaah, terlepas dia di masjid, musola, atau tempat-tempat yang lain, atau di kantor misalnya kan, atau di rumah gitu kan, bahkan ya mungkin di perjalanan, ya kan, dimanapun kita posisinya, jika kita ingin melakukan sholat berjamaah, maka hendaklah salah seorang dari kita itu, ya, dari kita yang musafir itu misalnya, ya, di antara kita itu menjadi imam, ya. Dan boleh juga kamu mengangkat imam seorang yang buta atau hamba sahaya. Jadi boleh untuk jadi imam itu, ya, orang yang tidak bisa melihat misalnya. Ya, malahan kadang-kadang mereka itu adalah orang yang hatinya, ya, bersih, ya, karena tidak bisa dan tidak melihat, ya, melihat matanya itu, ya, terhindarlah dari perbuatan-perbuatan dosa. Makanya kalau di tempat-tempat lain itu, ya, di Arab misalnya itu, ya, itu banyak imam-imam atau syekh-syekh gitu, ya, yang mengimami jamaah salat itu mereka tidak bisa melihat gitu, ya. Memang karena faktor uzur juga, dan ada juga yang memang karena memang dari kecil sudah tidak bisa melihat. Nah, atau hamba sahaya sekalipun gitu, ya. Kemudian makmum yang hanya seorang saja supaya berdiri di sebelah kanan imam. Wal yakumil ma'mumul wahid yaminal imam. Jadi kalau misalnya berjamaah satu orang imam dan satu orang makmum tentunya, maka imamnya berdiri di sebelah kanan, ya, lebih mepet ke kaki imam, ya. Jadi kaki kirinya makmum itu, ya, lebih mepet ke kaki imam, ya, tapi tidak sejajar di belakangnya lah gitu, ya, dekat tumitnya gitu, ya, sejajar, eh, ya, sejajar misalnya kaki kiri dengan kaki kanan. Ada juga yang memang, ya, dipepetin banget gitu kaki kanannya gitu, kaki kanan imam, tumit kanan imam dengan kaki kiri makmum. Jadi intinya apa, kalau imamnya satu,
makmumnya satu gitu ya. Al-ma'mumul wahid yaminal imam. Jadi kalau satu imam ya, satu makmum maka berdiri di sebelah kanan imam ya. Sedang apabila dua orang atau lebih supaya di belakang imam. Jadi kalau misalnya dia ada orang, nah maka dia di belakang imam. Ya, di belakang imam biasa berdiri sejajar dengan imam satu, kemudian diisi yang berikutnya baris ke sebelah kanan. Jadi jangan berat sebelah kiri. Kadang-kadang kalau kita di masjid ya, apalagi masjidnya kan sebelah kiri itu tempat wudhu. Kadang-kadang karena mungkin malas atau mungkin karena kejauhan di sebelah kanan, ada juga yang memang memaksakan untuk memenuhi saf yang sebelah kiri, ya. Jadi kejar-kejaran, kemudian ya karena udah mungkin mepet waktunya, akhirnya sholat berjamaah dan mengambil sebelah kiri. Itu kurang afdol ya. Nah, jadi afdolnya itu sebelah kanan. Dipenuhkan sebelah kanan, udah habis kanan 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 kanan, kemudian baru ditambah lagi sebelah kiri dari imam. Bukan dari pojok, tapi dari belakang imam. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya dia lagi sholat berjamaah dua orang, satu imam, satu makmum, berdekatan, ya kan, sebelah kanan tadi. Kemudian bagaimana caranya? Ya berarti kalau ada makmum yang baru, yang masbuk, maka tinggal dikasih kode aja, tepuk pundak juga ya kan. Jamaah yang satu orang itu nanti karena dia udah paham tentang bagaimana tuntunan sholat berjamaah, dia akan langsung mundur. Jadi jamaah imam yang makmum yang tadi itu jadi mundur ya ke belakang imam. Nah, mungkin bisa difahami ya seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, kalau berdua maka langsung saja di belakang imam. Hendaklah ya kamu meluruskan barisanmu saf ya, serta merapatkan diri ya, merapatkan saf. Ada beberapa pendapat ya tentang bagaimana cara merapatkan saf ya. Merapatkan saf itu ya artinya apa? Yang dirapatkan itu kaki apa bahu. Kalau kaki kadang-kadang kan ada juga orang yang memang lagi sholat ya, saking ininya ya gitu ya, ingin merapatkan saf, kangkang kakinya itu terlalu lebar gitu, sehingga bahunya tidak menyatu. Yang lebih afdol itu ya bahunya juga nyatu nih ya. Bahunya antara satu dengan kanan dan kiri itu nyatu dengan yang lain ya. Kemudian kakinya tumitnya atau mana, kelingking atau tumit. Nah, jangan pula nanti kita saking ingin merapatkan saf itu ya ada yang sampai nginjak kelingking teman sebelah gitu ya. Nah, ini kan membuat gelisah juga ketika sholat itu. Apalagi kalau kelingkingnya kecil, yang nginjak besar kan, orang Arab misalnya. Ya bahaya juga gitu ya. Kalau saya kan pernah itu. Ya sholat tarawih kan lama gitu ya. Pegel, capek gitu ya. Nah, karena kita orang Indonesia ini, orang Asia ini pendek, kan berarti kan kita di bawah keteknya orang Arab gitu ya. Sikunya itu ya pas di bahu kita jadinya kan. Jadi kecapean juga jadi. Kalau misalnya dia gini kan, berarti sikunya menghalangi ke bahu kita karena kita pendek gitu. Nah, jadi harus dikondisikan ya bagaimana supaya sholat berjamaah itu menjadi sempurna, atau sholat berjamaah itu menjadi apa namanya, khusyuk. Nah, khusyuk. Jangan nanti gara-gara kita sholat berjamaah karena ketidaknyamanan dalam saf sholat akhirnya tidak menghasilkan kekhusyukan. Kemudian imam supaya menganjurkan kepada para makmum untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Makanya ada istilah ya perintahnya itu ya. Wa tusawwu sufufakum wa tarassu ya. Luruskanlah, rapatkanlah safmu, barisanmu gitu ya. Atau sawwu sufufakum ya kan. Rapatkanlah dan luruskanlah barisan dan rapatkanlah saf. Ini kan sunnah Nabi itu, ya Nabi memerintahkan itu. Ketika ingin melaksanakan sholat, maka itu selalu disampaikan gitu ya.
Seorang imam juga harus menyampaikan bagaimana tata cara ya meluruskan dan mensejajarkan saf rapi. Kalau di masjid-masjid kita kan sudah ada biasanya ya tempat-tempat apa namanya ya, di mana berdiri gitu ya. Ya, udah ada tandanya, udah ada garisnya untuk melaksanakan sholat itu. Biasanya garis saf itu udah disediakan. Nah, ini sangat memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian dan penuhilah saf yang pertama ya. Wa atimus saffal awal summa alladhi yalih. Ya, sempurnakanlah saf yang pertama dan kemudian baru isi saf-saf berikutnya ya. Wa atimus saffal awal. Jadi sempurnakan saf yang pertama gitu. Ya, kalau kadang-kadang kita kan ada juga karena di pojokan tempatnya itu agak malas gitu ya, ngambil saf di pojokan jauh gitu ya. Akhirnya apa? Kadang-kadang ngambil aja semaunya, sekehendak hatinya, ngambil aja di belakang gitu kan. Nah, padahal kan kita harus menyempurnakan saf yang pertama ya. Nah, kemudian setelah saf yang pertama sempurna, baru kemudian kita baru lanjutkan dengan saf yang berikutnya ya. Wasuddul khalal ya, dan isilah saf-saf yang masih terluang. Nah, misalnya teman-teman nih datang pas lihat ini kok dalam kondisi normal ya. Dalam kondisi normal. Berbeda misalnya zaman corona ini kan saf tidak mungkin dirapatkan gitu ya. Ya, karena peraturannya ya seperti itu sekarang. Dalam kondisi sekarang demi menjaga kesehatan, social distancing. Nah, maka ketika kita datang kemudian masih ada saf yang kosong meskipun di tengah-tengah, maka kita wajib untuk menyempurnakan. Jangan kita gengsi pula. Kadang-kadang kan ada orang yang memang malas dalam menyempurnakan saf ya. Tidak mau menyempurnakan saf. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat gitu ya, ada beberapa orang yang egois juga gitu ya. Egois makan tempat gitu ya. Nah, ini perlu kita cermati ya, pentingnya kita belajar bagaimana tuntunan sholat berjamaah. Kemudian wal yakun safun nisa khalfar rijal. Kemudian saf untuk wanita letakkan di belakang saf kaum laki-laki. Ya, tentu iya. Ya. Kalau perlu memang jauh posisinya agak di belakangan gitu ya. Ya, nah, biar nanti tidak tercampur-campur dengan laki-laki. Apalagi misalnya sholatnya tempatnya sempit misalnya. Ya, lama-kelamaan laki-lakinya penuh jamaahnya. Karena perempuan di dalam dan dekat posisinya ke tempat saf laki-laki. Akhirnya apa? Laki-laki sholat di belakang wanita jadinya gitu. Nah, ini kan kacau balau ya pengaturan safnya gitu. Nah, maka kita aturlah sedemikian rupa bagaimana ya posisi saf para wanita. Tentu harus di belakang laki-laki atau di samping ya, dengan ada hijab ya, pembatas gitu ya. Di samping juga boleh. Summa idza kabbara al-imamu fakabbiru wa la tukabbiru hatta yafraghul imam min takbirih. Wa hakadha fi jami' al-af'ali as-salah wa la tasbiqul imam. Wala yutawwilul imamu qira'atahu. Ini penting nih. Ya, penting banget kita fahami ya. Apabila kita menjadi seorang imam ini ya, seorang imam atau seorang makmum. Jadi kita mengikuti imam. Jadi bukan ya mengikuti diri sendiri gitu ya. Jadi apabila imam bertakbir maka kita ikut takbir. Ya. Ya, bertakbirlah. Apabila imam bertakbir maka kita ikut bertakbir. Selesaikan imam bertakbir baru kita mulai bertakbir. Ya, jangan nanti imam baru mulai ngangkat tangan kita udah selesai takbirnya gitu. Imamnya kan biasanya kan ada juga yang suaranya ya gerakan lebih dahulu daripada suara misalnya. Ya. Ini biasanya orang-orang yang jamaah dekat dari imam. Nah, imamnya baru mulai segini dia udah angkat takbir juga gitu. Nah, dengarkan dulu takbir imam dengan sempurna, selesai baru kita ikutin imam ya. Baru kita ikutin imam. Jadi
Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah, dan janganlah bertakbir hingga imam selesai. Nah, ini tadi ya, wala tukabbiru hatta yafraghul imam ya min takbirihi. Jadi jangan mendahului imam sampai imam itu selesai takbirnya. Ya, ini baru gerakan aja tangannya udah pada angkat takbir gitu ya. Nah, ini kan faktor kalau melihat imam gitu, gerakannya seperti ini. Nah, maka kita patokannya adalah suara imam ya, suara imam. Jadi sebelum imam selesai bertakbir maka kita tidak boleh bertakbir. Nah, ini. Kemudian wa hakadza fi jamil af'al as-shalah ya. Maka begitulah ya dalam ya segala pekerjaan kita, dalam segala perbuatan kita dalam salat, dan janganlah sekali-kali ya wala tasbikul imam, dan janganlah sekali-kali mendahului imam ya, nggak boleh kita mendahului imam. Wala yutawwilul imamu qira'atahu, dan jangan pula ya imam bacaannya panjang-panjang. Nah, ini penting ini. Nah, inilah ya, mentang-mentang nanti kita hafiz 30 juz ya, atau juz 30 gitu. Ayatnya panjang-panjang banget ya. Kalau panjang-panjang itu ya kalau kita sholat sendirian, silakan mau panjang 1 juz juga silakan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama sholat maghrib itu ya, posisinya kan sholatnya pendek gitu ya, dan juga waktunya pendek. Maka kita harus kondisikan, jangan ayatnya bacaannya panjang-panjang. Ini jelas ini. Dan itu juga ada di hadis Rasulullah SAW itu. Kemudian wal tunsid idza qara'al imamu jahran fala taqra' syai'an illa bil Fatihah. Hendaklah kamu memperhatikan dengan tenang bacaan imam. Ya, kita membaca apa yang dibaca oleh imam, tapi di hati kita simak, kita ikutin, ya, kita ikutin bacaannya. Ya, janganlah kamu membaca sesuatu kecuali hanya membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah. Yang lebih baiknya adalah ketika imam membaca Al-Fatihah, kita ikutin juga dalam hati kita. Ya. Jadi jangan kita membaca ayat-ayat yang lain. Nanti imam baca Al-Fatihah, kita baca surat-surat yang lain. Maka itu tidak boleh. Jadi kita lebih fokus mendengarkan bacaan-bacaan imam, baik ketika membaca Al-Fatihah maupun ketika beliau membaca surat-surat pendek atau surat-surat yang panjang. Faiza qara'al imam, apabila imam membaca waladdallin pada surah Al-Fatihah, maka faqul amin, amin. Maka bacalah amin. Panjang A-nya, amin. Jangan amin. Amin, enggak juga. Amin, enggak boleh juga gitu. Ini semuanya ya kan harus ada ukurannya ya. Ada ukurannya. Dan usahakan imam yang mengajak dulu. Imamnya misalnya baca amin misalnya kan. Nah, baru kita baca. Jangan kita duluan, imamnya belum baca gitu. Atau kita sebagai imam, ya jamaah udah baca duluan, kita baru amin belakangan. Kebalik. Berarti imam yang ngikutin makmum kalau begitu. Kan banyak tuh di masjid-masjid kita. Ya kan? Apalagi anak-anak yang sholat biasanya. Waladdallin, amin. Belum kita selesai waladdalinnya udah diaminin gitu kan. Nah, ini kan juga nggak boleh ya, nggak sah sholat gitu. Jadi menyalahi ketentuan syariatnya ya. Jadi kalau misalnya imam baca amin, ya kita ikutin lah amin. Ketika tentunya membaca Al-Fatihah dalam kondisi jahron ya, atau jahar.